pengikut Kristus, salam Trinity, salam Alehem, Besem Hamasyah. Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan ahlan wasalan, assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam ini kita lanjutkan sesi ke-18 dari kajian akademis kita ya. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik, subtema yang sangat panas akhir-akhir ini, yaitu apakah Allah SWT sama dengan Yod He Vav He versi Alkitab Bible. Baik, sebelum kita mulai, sesi ini kita buka dengan doa ya. Bagi yang belum seakidah dengan kami, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, Allah kami yang esa, amin. Bapa Surgawi yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nuzul ke dunia demi keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Bapa atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu hingga pada saat ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi kajian akademis kami. Berkati Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo. Kiranya Pak Jimmy dan Pak Gracia, Engkau limpahkan dengan hikmat-Mu dan Roh-Mu yang kudus, mengurapi beliau agar semua kebenaran-Mu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga kami mengenal Engkau Allah Tritunggal kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, bagi kami yang semua mendengarkan, Engkau berikan kami kerendahan hati, untuk tetap belajar, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami dalam segala kelemahan kami. Urapi kami agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima setiap yang disampaikan pada malam hari ini. Ya Tuhan yang mengasihi semua umat manusia, kami juga memohonkan doa bagi saudara-saudari yang masih berseberangan akidah dengan kami. Ya Tuhan, kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah. Karena Engkau adalah sumber hidup, dan di dalam terang-Mu kami akan melihat terang. Ulurkanlah belas kasihan-Mu kepada mereka agar mereka mengenal-Mu. Ya Tuhan, Allah dari para leluhur kami, nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan sepanjang segala abad. Biarlah belas kasihan-Mu ya Tuhan, ada di atas kami sebagaimana kami menaruh harapan kami di dalam Engkau. Kiranya belas kasihan-Mu dan karunia-Mu juga tercurah bagi teman-teman yang masih belum seakidah dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar sesi live malam ini dapat berjalan dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang, selalu, serta sepanjang segala abad. Kami mulai sesi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Shalom, selamat malam. Pelajaran seri malam hari ini, duet apologetika Pak Jimmy Jeffrey dengan saya Gracia Pelo, udah ke 18 ya Pak ya? 18 ya, betul Pak. Oh maaf, ke 18. Dengan tema yang masih membahas diskusi antara Pak Menahem Ali dengan Yahudi KW, Yitzhak dan Valen. Apakah Yod He Vav He, apakah Adonai itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yang memberikan sesi pertama, nanti akan dilengkapi, disempurnakan oleh Pak Jimmy Jeffrey, pemateri yang kedua. Kita mulai ya. Pertama, kalau kita ngomong istilah Elohim itu sama dengan Allah bahasa Aramaik, secara literal itu sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Nggak ada masalah. Istilah bisa sama, dipakai orang Ibrani, atau Allah dipakai orang yang berbahasa Aramaik, Allah dipakai orang yang berbahasa Arab, entah kepercayaan mereka, agama mereka apa, beda-beda silakan.
sangat dimungkinkan wajar kalau menggunakan istilah yang sama. Tapi akan ada pertanyaan yang lebih substansi. Jikalau berbagai keyakinan yang berbeda-beda menggunakan istilah yang sama, apakah Elohim bagi orang Israel samakah dengan Elohim bagi bangsa-bangsa di luar Israel yang kafir? Apakah Allah yang dipakai oleh orang Kristen Aramaik sama dengan Allah yang diimani orang-orang yang berbahasa Aram dari kelompok pagan, kelompok penyembah berhala? Apakah Allah yang dipercaya orang Muslim adalah sosok yang sama dengan Allah yang dipakai oleh orang-orang Kristen berbahasa Arab? Ini akan menjadi masalah yang menarik untuk dikaji. Coba, di dalam Alkitab, Elohim itu dipakai untuk kata netral di semua kepercayaan. Elohim dipakai orang Israel, umat perjanjian. Kata Elohim juga dipakai untuk menggambarkan sesembahan bangsa-bangsa kafir penyembah berhala. Ini kata netral. Menjadi permasalahan. Apakah Elohim yang aku sembah ini sama dengan Elohim yang kamu sembah? Karena sama-sama menggunakan kata Elohim. Ini yang menarik. Di dalam Keluaran 23, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba kita lihat bahasa aslinya. Lo hihieleka. Lo hihieleka Elohim akhirim elpanei. Jangan ada padamu lo hihieleka Elohim akhirim. Allah lain elpanei di hadapan muka wajahku. Jadi, aku punya Elohim, tetapi dilarang menyembah Elohim yang lain. Artinya Elohim ini bahasa yang netral, di dalam Alkitab dipakai untuk Tuhan kita maupun sesembahan bangsa kafir. Termasuk Yod-Heh-Vaveh. Mayoritas kata Yod-Heh-Vaveh itu dipakai untuk menyembah Tuhan kita, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Berhala atau dewa. Bahkan di dalam arkeologi dibuktikan bahwa sesembahan bangsa-bangsa sekeliling Israel namanya sama, Yod-Heh-Vaveh. Apakah Adonai Yod-Heh-Vaveh yang aku sembah sama dengan Yod-Heh-Vaveh yang disembah bangsa-bangsa penyembah berhala di sekeliling bangsa Israel? Tidak. Yod-Heh-Vaveh yang aku sembah berbeda dengan Adonai Yod-Heh-Vaveh yang kalian sembah. Istilahnya bisa sama. Ini saya sudah pernah jelaskan beberapa kali di dalam beberapa postingan. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 4 dan 5, kata Elohim dan Yod-Heh-Vaveh di sini merujuk kepada berhala patung dewa sapi buatan Harun. Diterimalahnya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Elohimmu, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa Elohimmu? Siapakah Allahmu yang menuntun keluar dari bangsa Mesir? Ya berhala patung anak lembu emas ini. Ketika Harun melihatnya itu, di depan patung anak lembu emas, didirikannya mezbah di hadapan anak lembu itu. Kemudian Harun berseru, besok hari raya bagi Tuhan. Besok Harun berseru di hadapan patung anak lembu emas, hari raya bagi Yod-Heh-Vaveh. Jadi, sudah jelas di dalam dua ayat yang kita baca tadi, Elohimku bukan Elohimmu, sekalipun istilahnya sama, Allahku bukan Allahmu. Masalahnya kalau sama Muslim, bukan hanya Allahku dengan Allahmu berbeda, kitab sucinya berbeda. Bahkan aturannya beda. Sama sembah nyembah Allah, istilahnya sama, tapi sosok yang dituju, ayo kita uji, apakah sama? Kristen, Yahudi, dan Islam, kitab sucinya beda, aturannya berbeda. Bertolak belakang bahkan. Yang sama menurut saya hanya istilahnya. Penggunaan kata yang dipakai sama. Ataupun konsep monoteismenya.
tetapi sekalipun menggunakan bahasa yang sama, bukan sosok yang sama. Teman saya, Pendeta Leo, pendeta GBI dari Situbondo, dia punya Al-Quran terbitan Hebrew University, dia beli dari Israel. Di dalam Al-Quran, di dalam Quran terbitan Israel yang diterjemahkan oleh Hebrew University, Bismillahirrahmanirrahim dikatakan Beshem Elohim. Jadi Allah diganti Elohim. Ini terbitan Israel. Saya belum sempat hubungi Pendeta Leo, teman saya ini, hanya untuk saya minta difotokan Al-Fatihah ayat pertama, kedua, ketiga, empat dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh orang-orang dari Hebrew University Israel. Sama-sama menggunakan Elohim. Tapi masalahnya, apakah Elohimnya orang Israel? Elohimnya orang Israel adalah Elohimnya orang Muslim. Tunggu dulu, kita kaji. Bukan hanya Allah, bukan hanya Elohim yang disembah oleh agama Kristen dengan agama Muslim yang berbeda. Kalau kita mau jujur, nabi-nabinya namanya mungkin boleh sama. Namanya dianggap sama. Tapi kalau kita mau teliti, kita mau kaji secara akademis dan jujur, itu menunjukkan dua sosok yang berbeda sekalipun namanya sama. Yang jelas, nama-nama nabi yang ada di dalam Al-Quran, itu versi Islam. Namanya sama. Tapi kalau kita teliti, ini berbeda. Tidak sama dengan Taurat, tidak sama seperti orang-orang yang kita kenal dalam Alkitab. Bahkan di dalam Al-Quran, kisahnya itu sepenggal-sepenggal, nggak lengkap, banyak hal yang nggak jelas. Sehingga perlu banyak penjelasan tambahan dari luar dari luar Al-Quran. Paling umum, semua nama-nama tokoh-tokoh di dalam Al-Quran, nggak jelas siapa ayahnya, ibunya, hanya sebagian yang ditulis. Anak-anaknya siapa saja tidak lengkap ditulis. Anak ini dari ibu siapa, anak ini dari ibu siapa. Ini semua nggak jelas. Nggak semua ditulis usianya. Mungkin kalau Nuh ada usianya 950 tahun sama dengan Taurat itu ada. Tapi yang lain enggak, banyak sekali hal-hal yang kosong yang tidak ada di dalam Al-Quran. Beda sama Alkitab, sejarahnya dari awal, siapa orang tuanya, dia lahir dari ibu siapa, dia punya berapa istri ini menurunkan generasi siapa namanya, istri yang ini siapa, usianya berapa, semua tercatat detail dan lengkap. Contoh ya, saya buktikan, ini hanya singkat sebagai pengantar. Abraham atau Ibrahim, di dalam Quran, kalau kita jujur, kita teliti, ini Abraham yang berbeda dari yang kita kenal di dalam Alkitab. Mungkin namanya sama. Sosok yang dimaksud mungkin sama. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, ini beda. Abraham di Quran tidak jelas. Orang tuanya ada Asar. Orang tua Abraham di dalam Al-Quran, itu namanya Arab. Ini yang menarik. Orang tuanya Abraham, orang Ur-Kasdim, orang Mesopotamia kuno, namanya Arab, Azar. Saudara-saudara Abraham tidak disebutkan. Abraham punya istri berapa? Sarah tidak ada, Hagar tidak ada, Keturah tidak ada. Tiba-tiba punya anak. Berapa usianya? Perjalanan mereka, kisah mereka seperti apa? Tidak ada, tidak lengkap. Menarik banget, Abraham disebut nama ayahnya, tapi bapaknya bernama Arab, Azar. Alkitab beda. Kalau Quran, banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui, tidak dicatat, tidak diberi informasi oleh Al-Quran. Di Alkitab semuanya jelas dan detail. Usianya, dia pergi dari mana ke mana, berhenti di suatu tempat, apa yang dilakukan di situ, kemudian dia meneruskan perjalanan kemana, semua dicatat detail, sampai matinya usia berapa, dikuburkan di mana, semua tercatat. Asal-usulnya jelas. Ayahnya Abraham masih ditulis dalam nama Mesopotamia kuno, Terah. Yang menarik, kata Terah ataupun saudara Abraham Nahor, yang dulu pernah diragukan oleh teolog-teolog Protestan di abad 18,
Juluk-juluk Protestan di abad 18, 19 mungkin, datang ke Ur-Kasdim untuk membuktikan bahwa nama-nama orang tuanya Abraham ini nama-nama fiktif. Jadi awalnya diduga oleh para arkeolog yang datang ke Ur-Kasdim, Terah Nahor ini nama-nama fiktif. Jadi perjanjian lama, kitab Taurat ini adalah suatu dongeng yang ditulis oleh orang-orang bijaksana di masa lampau untuk memberikan suatu masukan tentang nilai-nilai atau norma-norma nasihat yang sangat-sangat bagus. Tapi di saat dilakukan penggalian, arkeolog dari Perancis yang meragukan, yang menduga di awalnya ini adalah nama-nama fiktif, ini dongeng, Tuhan pakai dia menemukan gapura kota di Ur-Kasdim kuno, tertulis El Teru El Nahur. Kota Tero, kota Nahur. Artinya, dari penggalian arkeologi yang dia lakukan, Tuhan membuktikan di depan matanya bahwa nama-nama yang dicatat di dalam Alkitab sesuai dengan prasasti yang dia temukan, yang awalnya dia meragukan apakah nama ini ada, ini nama fiktif. Sejak saat itu dia menemukan bahwa nama-nama yang di dalam Alkitab ternyata klop dengan prasasti yang dia temukan. Dia bertobat, dia tidak lagi meragukan Alkitab, dia mengakui Alkitab, ketepatan sejarahnya presisi. Berapa saudara Abraham? Saudaranya Abraham yang ini punya anak berapa? Saudara Abraham yang itu berapa anaknya? 3 istri Abraham tercatat. Nama anaknya Abraham dari istri yang ini punya anak berapa? Cucu-cucunya ditulis semua. Anaknya Ismail ditulis. Anaknya Ketura, Medan-Midian punya anak berapa, semua ditulis. Lengkap, detail, yang mana hal ini kita tidak akan pernah jumpai di dalam Al-Quran. Hanya ditulis Abraham, tapi yang lainnya tidak ada. Jadi ada perbedaan Abraham yang kita kenal dengan Abraham yang tercatat di dalam Quran. Agak berbeda. Termasuk Musa. Mungkin maksudnya sosok yang sama. Tapi Musa kalau kita teliti di dalam Quran beda. Siapa nama bapak ibunya, siapa nama anaknya Musa, siapa istrinya, berapa usianya, apa saja yang dilakukan Musa, sama sekali tidak lengkap di dalam Quran. Hanya ada nama, mungkin maksudnya orang yang sama, tapi kisahnya sama sekali banyak tidak ada. Beda dengan Alkitab dalam Taurat. Bapaknya Abraham siapa, ibunya siapa, kapan dia lahir, pada waktu dia lahir seperti apa kondisinya, perjalanan hidupnya dari kecil, anak-anak sampai dia dewasa, sampai mati semua dicatat. Sangat-sangat lengkap, detail. Nama bapaknya Amran, ibunya Yoktebed. Anda cari nama Abraham, nama ibunya Musa, di Quran kalau ada, laporkan ke saya ya. Siapa nama istrinya Musa? Kalau di Taurat ada, di dalam kitab Kejadian, Sipora. Di Quran mana carikan? Carikan ke saya. Informasikan siapa nama istrinya. Tidak bakal ketemu. Sangat-sangat tidak lengkap. Anaknya Abraham siapa? Anaknya Musa siapa? Kita mencatat Gersom. Quran siapa? Tidak ada. Malah ada kisah Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Ini Nabi Sopo mana? Iki Nabi Kondi toh ya. Musa kok ketemu dengan Nabi yang bernama Arab. Iki Nabi Kondi. Rumahnya di mana? Kode posnya berapa supaya jangan sampai salah alamat. RT berapa RW? Saya pengen tahu. Artinya ada sosok Musa yang berbeda yang digambarkan di dalam Quran. Mungkin maksudnya sama, tapi kalau kita teliti ini berbeda. Nggak sama antara Musa yang ada di dalam Quran dengan Musa yang di dalam Taurat. Termasuk Yakub. Keterangan Yakub sangat minim di dalam Quran. Banyak yang tidak jelas, tidak lengkap. Kakaknya Yakub tidak ada. Yakub ini anak ragil, anak bungsu. Kakaknya lo tidak dikenal. Istrinya Yakub siapa tidak dikenal. Carikan saya satu ayat kalau bisa menunjukkan istrinya Yakub siapa. Ini saya kepingin menerima masukan. Ada Pak Gracia di Quran ayat ini nama istrinya Yakub, tunjukkan kepada saya. Beda sama Alkitab. Yakub dari leluhurnya sampai dia masih kecil lahir, siapa nama kakaknya,
apa yang dilakukan terjadi di masa kecil, pengembaraannya dia sampai dia kembali lagi ketemu dengan Esau, semuanya tercatat dengan detail lengkap. Siapa istrinya, dia punya dua, Lea dan Rahel, tapi Lea punya budak, Rahel punya budak, itu pun menjadi istri-istrinya Yakub. Semua dicatat lengkap, dari Lea siapa anaknya, dari Rahel siapa anaknya, detail. Yang kayak begini kita nggak pernah temukan di dalam Quran. Jadi ada Yakub yang nggak jelas di dalam versi Quran, dan kejelasannya itu hanya ada di dalam versi yang ada di dalam Alkitab. Termasuk Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibrani, atau Isa dalam bahasa Aramaik. Di Peshitta itu Yesus ditulis Isa, yang di dalam bahasa Arab menjadi Isa. Mungkin nama yang dimaksud sosok yang sama, ini mungkin maksudnya sama. Tapi kalau kita teliti kisahnya secara detail, kisahnya berbeda. Ini Yesus yang lain, Isa yang lain, Yeshua yang lain. Di dalam Al-Quran, dia hanya disebut paling gampangnya, dia disebut Rasul dan Nabi. Dia hanya manusia biasa, ini yang paling mencolok. Sedangkan di dalam Alkitab, dia adalah Allah dan Tuhan. Yohanes 20:28. Pemilik surga. Yang punya kerajaan surga itu Yesus. Dialah pencipta alam semesta. Kisah Yesus, dia memulai dakwah di saat umur 30 tahun di Galilea. Dia keliling kemana, ketemu dengan siapa, apa saja yang dilakukan, apapun ajarnya. Semua tercatat jelas. Tiba-tiba kita lihat ada sosok yang maksudnya mungkin sama, Isa atau Yesus di dalam Al-Quran. Gimana silsilahnya? Nama ibunya pun di dalam, hanya ada nama perempuan yang ada di dalam Quran cuma ibunya Yesus. Maria, saudaranya siapa? Nggak tahu. Yesus punya saudara-saudara sepupu siapa? Tidak ada. Semua blank. Yesus punya banyak Hawariyun, punya sahabat-sahabat, punya rasul-rasul. Di Quran semua tidak dijelaskan. Banyak yang bolong, banyak yang tidak jelas, banyak yang tidak diungkap. Bukan tidak diungkap, ya tidak ada di dalam Quran. Contoh ya, Yesus kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, nggak ada yang menolak Yesus adalah manusia. Dia nabi, dia rabai, dia utusan. Tapi sisi keilahian Yesus tercatat juga di dalam Alkitab. Dia bukan hanya manusia biasa seperti kita dan kalian semua. Coba lihat. Pasca kebangkitan dia menemui para rasul dan dia berkata, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya bahwa aku bangkit dari maut. Setelah Yesus ngomong seperti ini, dia ada 7. Ingat ya Thomas, kamu yang meragukan aku bangkit dari maut, ini loh, Yesus yang tidak takluk oleh maut. Sini kamu, buktikan kalau tidak percaya. Thomas mengucapkan hal ini, dicatat di dalam Injil Matius. Thomas mencatat, ya Tuhanku, ya Allahku, ho kuriosmo, ho theosmo. Alkitab mencatat, Thomas mengakui bahwa sosok yang di hadapannya dia ini, yang tidak takluk dari maut, dia adalah Tuhannya dan Allahnya. Lengkap kuriosmo, Tuhanku, ho theosmo, ha dan Allahku. Yesus bukan manusia saja. Dia firman yang menjadi manusia. Dia yang punya kerajaan surga. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ingat, hanya Yesus yang tercatat sebagai pemilik kerajaan surga. Apakah yang punya kerajaan surga ini mbahmu, bebekmu, pamanmu, tonggomu yang punya surga? Rasulkah? Nabikah yang punya surga? Surga milik Yesus. Surga milik Yesus. Surga bukan miliknya, kerajaannya Muhammad. Surga bukan milik bapaknya Muhammad.
surga bukan miliknya Aisyah. Carikan ayat di Quran dan hadis, kalau ada yang mengatakan bahwa surga itu miliknya Muhammad. Dia yang punya surga, dia yang bertata di surga, dan dia menentukan siapa yang boleh masuk kerajaannya. Tunjukkan kalau ada. Tapi kalau saya menunjukkan ayat yang dari kitab suci yang saya imani ada. Ini ayatnya. Surga milik Yesus. Di dalam Alkitab, Yesus bukan hanya manusia yang biasa sama seperti kita semua. Tidak. Dia pencipta segala yang ada. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus, firman Allah, itu satu dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apakah yang menciptakan alam semesta ini adalah siapa? Abu Bakar? Siapa? Kirun? Doyok yang menciptakan segala sesuatu? Tidak ada. Tunjukkan kalau ada. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Kata firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, dengan perantaran firman Allah yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta dijadikan oleh Yesus. Ini penegasan kedua. Jadi ada gambaran yang berbeda, baik Tuhannya, kitab sucinya, aturan-aturannya, nabi-nabinya pun banyak sekali perbedaannya. Jadi semuanya nggak sama. Kalau saya lihat ini semua, saya ingat lagunya Padi. Semua tak sama, tak pernah sama, Tuhannya berbeda, nabinya berbeda, kitabnya berbeda. Saya ingat lagunya Padi. Kalau saya melihat membandingkan antara Alkitab, Quran, dan semua yang dituliskan ini, nama istilahnya mungkin sama, mungkin maksudnya sama. Tapi setelah saya teliti ini berbeda semua. Semua tak sama, tak pernah sama. Jangan pura-pura nggak tahu lagunya Padi ya. Ini lagu kesenangan saya dulu, zaman saya masih muda. Nah, semua yang ada di dalam Quran itu tidak ada kemiripan. Yang agak mirip mungkin kisah Yunus sama Nuh. Mungkin ya, yang menurut pengamatan saya ya. Yang agak detail kisahnya dan agak mirip dengan Alkitab, Taurat, meskipun tidak sama persis, itu kisah Yunus, itu agak detail, ataupun Nuh. Hanya Nuh yang ditulis usianya sama dengan Taurat 950 tahun. Tapi itu pun hanya sampai usianya saja. Detail kisahnya tidak dijabarkan. Anaknya ada berapa, tidak ditulis. Menantunya namanya siapa, semua nggak ada, kisahnya nggak ada semua. Jadi banyak yang nggak lengkap di dalam Al-Quran. Hanya Nuh sama Yunus yang mungkin agak mirip. Tapi yang jelas semuanya versi Islam. Contoh Yusuf ya. Yusuf di dalam Al-Quran ketemu dengan Fir'aun yang namanya nama Arab. Fir'aun namanya Aziz. Ini lucu banget. Anda cari dari sebelum Musa, sampai zaman Yesus, sampai zaman sekarang, tidak akan pernah ketemu nama Fir'aun yang bernama Aziz. Yusuf di versinya Islam diganggu oleh istri Potifar di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran diganggu oleh Julaiha. Ini menggelikan. Karena segala sesuatu versinya diislamkan, diarabkan semua. Ini khas yang sama sekali ini sosok yang berbeda dari Taurat. Berbeda dari Alkitab, semua berbeda. Hanya namanya mungkin maksudnya sama, tapi detail kisahnya semua berbeda. Yang menarik, Quran dalam iman Islam sebagai kitab yang derajatnya yang paling tinggi, karena ini diimani sebagai firman Allah,
dia tidak dapat dipahami dengan baik kalau tidak diberi keterangan tambahan pelengkap dari hadis dan kitab-kitab sirah. Yang mana hadis dan kitab-kitab sirah ini kitab-kitab yang derajatnya di dalam Islam lebih rendah dari firman Allah. Jadi kitab yang tertinggi Quran wajib mendapatkan penjelasan tambahan dari kitab-kitab yang derajatnya lebih rendah. Tanpa penjelasan hadis dan kitab-kitab sirah, tafsir, Quran sama sekali sulit dijelaskan. Namanya istrinya Adam aja tidak tahu kok. Nah, andai kata para penafsir dan penulis-penulis kitab sirah tahu namanya istri Adam adalah Hawa, tahu detail nama-nama nabi pelengkap penjelasannya Quran ada, pertanyaannya, penafsir Al-Quran tahu kisah itu, tahunya dari mana? Apakah mereka statusnya sama seperti Muhammad yang mendapatkan sabda langsung dari langit, atau dari mana? Pernah nggak ini dipikirkan? Contoh, ajaran Al-Quran yang berbeda dengan ajaran Taurat, boleh berhubungan seks dengan istri orang lain jikalau kategorinya dia budak atau tawanan perang. Yang mana hal ini dilarang di dalam Alkitab. Jadi semuanya nggak sama, berbeda. Di surganya yang diimani Islam ada seks, dan seksnya pun heboh banget. Di Alkitab itu tidak ada, bahkan dianggap sesat ajaran seperti ini. Ini. Contoh, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa farji, kemaluan perempuan, jikalau dia adalah tawanan, sekalipun dia istrinya orang lain, itu halal, boleh dinikmati. Coba lihat. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Sofyan Al-Sauri, dari Utsman Al-Bati, dari Abdul Khalil, dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang menceritakan, kami pernah memperoleh tawanan perang dari tawanan perang Autas. Sedangkan mereka, wanita-wanita hasil tawanan, mereka mempunyai suami. Maka kami tidak suka menggoli mereka karena mereka punya suami. Lalu kami bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan turunlah firman-Nya, dikasihkan firman, dan diharamkan juga kalian mengawini berhubungan badan dengan wanita yang punya suami, kecuali dia itu budak-budak yang kamu miliki. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini, maka kami para laskar-laskar Muslim yang mendapatkan banyak tawanan wanita di medan perang, menghalalkan kemaluan mereka, menghalalkan farji mereka. Ini iman Islam. Nih, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW memperoleh tawanan wanita dalam perang Autas. Sedangkan tawanan-tawanan wanita itu mempunyai suami yang belum muslim, yang musyrik, penyembah berhala. Tersebutlah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang enggan, ada yang risih, gak enak, berdosa kalau saya menjamah, meniduri istri orang lain. Merasa berdosa kalau sampai istrinya orang lain ini saya jamah, saya tiduri. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut sehubungan dengan peristiwa itu. Firman-Nya Allah, ini bukan Muhammad. Diharamkan kalian berhubungan seks dengan wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita itu budak-budak, tawanan-tawanan perang yang kalian miliki. Alhamdulillah. Nah, ini masih di dalam tafsir ayat yang sama, surah An-Nisa 24. Sofyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Khulaid, dari Kilabah, dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, kalau laskar muslim, orang muslim memiliki perempuan, di saat dijual perempuan ini, dan dia sudah memiliki suami, maka tuan yang membelinya lebih berhak terhadap farjinya. Jadi orang yang membeli budak perempuan yang sudah bersuami, dia statusnya di dalam hukum Islam lebih berhak atas kemaluannya perempuan itu. Said menceritakan dari Katabah yang mengatakan bahwa Ubay bin Ibnu Ka'ab, Jabir Ibnu Abdullah, dan Ibnu Abbas menjual budak perempuan yang sudah menikah, menjual budak perempuan yang punya suami, sama dengan menceraikannya. Dan yang membeli boleh mengiwik-iwik, terhadapnya.
Ini firman Allah. Ya, ini aturan yang khas Islam yang menurut saya sama sekali berbeda dengan ajaran Alkitab. Kecuali Yitzhak dan Valen dari kelompok Yahudi kampungan, Yahudi Deso, Yahudi Afkiran yang mengatakan bahwa ajaran Islam seperti ini, nabi-nabi Islam seperti ini, itu lebih dekat dengan Yahudi daripada Kristen dengan Yahudi. Ini pandangannya Yahudinya Yitzhak dan Valen, Yahudi Afkiran. Mereka mengklaim bahwa ajaran-ajaran Muslim dengan semua tulisan-tulisannya yang tidak lengkap, yang bolong-bolong, yang tidak dapat dipahami kalau nggak dilengkapi oleh kitab-kitab yang derajatnya lebih rendah dari Al-Quran, ajarannya lebih dekat dengan ajaran Yahudi. Versinya Yitzhak dan Valen, kelompok Yahudi yang buntelan suwel, yang sirahnya dibuntel serbet, lebih majun itu, kira-kira begitu. Ya, kalau memang Yahudinya Yitzhak, sing buntelan suwel kepalanya itu menganggap yang seperti ini itu dekat dengan Yahudi yang mereka imani, ya semoga. Tapi yang jelas, apa yang tadi saya utarakan tidak sama dengan apa yang Alkitab yang saya baca, yang saya imani. Terima kasih Pak. Saya serahkan kepada Pak, selanjutnya kepada Pak Jimmy Jeffrey. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan presentasi dari Pak Gratia. Saya beri judul Is Allah Subhanahu wa Ta'ala and Yod He Waf He the same God? Apakah keduanya sama? Topik ini sebenarnya kombinasi dari beberapa materi saya tentang kontroversi nama Allah dan YHWH, kemudian juga masalah kajian akademis yang saya sajikan pada waktu acara di Asasi Talk, Asosiasi Apologis Indonesia, dengan topik yang mirip tapi pendekatan yang berbeda. Nah, saya coba merangkumkan dengan fokus pada topik ini yang berkaitan dengan perspektif pihak Muslim, dalam hal ini Imam Ali yang terus menggemakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan YHWH. Apakah seperti itu? Kita akan kaji bersama. Ya, ada dua problem berkaitan dengan masalah ini. Pertama, problem secara leksikal dan gramatikal. Secara ringkas, sebagai pengantar untuk kajian berikutnya, kekristenan, dalam hal ini kekristenan Arab, dan juga termasuk Indonesia, Malaysia, menerima penggunaan kata Allah yang sejajar dengan Elohim dalam pengertian common noun. Nah, ini berbeda dengan Muslim yang memahaminya itu sebagai proper noun atau personal noun. Jadi dari sisi makna leksikal saja, ini sudah berbeda penggunaannya. Kemudian, dengan pihak Yudaisme sendiri. Kalau pihak Yudaisme itu memahami bahwa YHWH itu adalah proper noun, atau personal name. Walaupun sebenarnya tidak sekaku dengan beberapa pandangan yang begitu mengidolakan nama ini, Tetragrammaton ini, yang sangat sakral. Namun secara umum, seperti dalam tanah, memang dipahami sebagai proper noun atau personal name. Nah, pihak Muslim juga, dan ini kalau Muslim itu sudah sangat tegas dalam prakteknya, bahwa Allah
itu betul-betul proper noun, personal noun. Tidak ada nama lain yang menggantikan. Nah, ini artinya ada dua proper noun, ada dua personal name. Dengan demikian, dua-duanya pasti tidak sama. Karena mengklaim masing-masing itulah nama pribadinya. Jadi entah bagaimana Ali mencoba menyamakan dengan pihak Yudaisme. Memang dia pernah mengutip ada rabi tertentu yang punya pendapat bahwa Allah itu sama dengan YHWH. Tetapi kalau dilihat secara secara leksikal, penggunaannya terutama dalam tanah, YHWH itu dipahami sebagai proper noun dan Allah juga sebagai proper noun atau personal name. Apakah mungkin ada dua orang punya nama yang sama? Ini dari perspektif mereka ya. Jadi mereka sendiri akan saling bertolak belakang. Nah, tapi yang problem yang paling signifikan sebenarnya itu di terminologisnya. Makna kata secara terminologisnya. Mungkin saja ada kemiripan leksikal, tetapi pada waktu mengarah ke makna terminologis dari kata itu sudah beda, karena sudah ada perbedaan teologis. Nah, itu menyangkut narasi sejarah yang berbeda dan wahyu yang berbeda. Oke, ini pengantarnya, semacam kesimpulan awal sebenarnya. Sekarang kita masuk dulu. Define names in, kita mulai dari define name in Old Testament. Ini slide-nya agak urutannya keliru. Kata Eloha, Elohim dalam penggunaannya itu sebagai nama generik atau sebagai kata umum, common noun. Sebagai gelar, jadi sifatnya kata umum. Sedangkan YHWH itu lebih ke proper noun. Ini dalam penggunaan tanah secara umum. Tapi kalau kita kaji sebenarnya tidak sekaku yang dianggap oleh beberapa orang, karena ternyata ada nama lain juga dipahami sebagai nama diri. Misalnya kata El. Misalnya El dalam Kejadian 33:20 itu waktu Yakub mendirikan tugu itu dan dia mengatakan, nah ini kalau di bahasa Ibraninya, Elohei Israel, Elohim, Allah dari orang Israel. Jadi kata nama El ini dipahami sebagai nama diri. Dan ini memang masih pada era Abraham. Nanti pada era Musa itu sudah lebih mengarah kepada YHWH sebagai nama diri, karena itu menjadi nama yang akhirnya lebih banyak digunakan berinteraksi dengan orang Israel. Walaupun tidak sekaku seperti seseorang yang beranggapan bahwa itu nama yang sakral tidak bisa tergantikan dan sebagainya. Karena ternyata nama ini juga digunakan nama pengganti, yaitu Adonai Hashem. Oke, ini konteks tanah Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru itu menggunakan padanan kata. Ini kata Elohim digunakan kata Theos, sedangkan YHWH itu kurios. Nah, yang menarik, kurios itu sendiri memang punya dua makna. Dia bisa merujuk pada Tuhan, bukan pengertian ilahi, tetapi juga merujuk pada yang ilahi. Nah, ini kadangkala beberapa polemikus Muslim memblow up masalah kurios ini, yang sebenarnya kita harus lihat konteksnya. Karena YHWH juga menggunakan kata kurios dalam Perjanjian Baru. Jadi konteksnya yang menentukan apa makna kurios ini. Apakah sekedar merujuk pada the master sebagai tuan atau Tuhan. Nah, ini kembali ke konteksnya. Nah, yang menariknya, kita tidak menemukan ada semacam keharusan menggunakan kata Elohim atau YHWH dalam
eh, Perjanjian Baru, termasuk dalam manuskrip yang ada. Ini sekitar 5.800 manuskrip yang sudah dikatalogkan, kita tidak menemukan ada kata itu, penggunaan kata Elohim atau YHWH. Termasuk juga dalam Septuaginta. Ini kajian dari scholar seperti Albert Pietersma, Larry Hurtado, menunjukkan memang ada semacam perubahan penggunaan nama-nama ilahi yang tidak harus kaku menggunakan nama YHWH, karena dalam Perjanjian Baru sendiri ini sudah menggantikan dengan nama lain. Oke, saya kira ini pengantar untuk ini. Nah, kemudian yang menarik dalam terjemahannya. Dalam terjemahan bahasa Bible ke terjemahan bahasa Inggris, itu kata Elohim sebagai come down itu diganti dengan kata God. Sedangkan YHWH itu menggunakan nama pengganti Lord. Jadi Lord besar semua. Nah, yang menarik, terjemahan dari pihak Yudaisme sendiri ternyata tidak begitu kaku dengan nama ini, YHWH ini. Karena ternyata dari seperti Jewish Publication Society, ini dia Torah resmi untuk konservatif Judaism. Jadi ini ada beberapa aliran dalam Judaism menggunakan kata the Lord, huruf besar semua. Kemudian yang lebih konservatif, terjemahannya yang semakin konservatif itu Stone Edition, itu menggunakan kata Hashem. Nah, ini Hashem memang umum digunakan untuk pengganti YHWH. Nah, kemudian di versi komplit tanah yang dilengkapi dengan rasi commentary, itu menggunakan kata Lord kecil. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa memang tidak ada semacam mensakralkan nama-nama ini. Nah, ini tentu beda sekali kan dengan Muslim yang kata Allah itu bagi kelompok konservatif ya, itu tidak bisa diterjemahkan. Memang karena nama diri, tidak mungkin nama seseorang diterjemahkan. Nama Pak Gratia diterjemahkan, enggak. Karena nama diri ya. Tapi pada kenyataannya dalam konteks Yudaisme sendiri digantikan dengan nama lain sebagai. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita kaji lagi lebih detail. Kemudian dalam terjemahan dalam Lai yang sering dipersoalkan, Menam Ali juga mempersoalkan kata Allah. Kenapa harus pakai kata Allah gitu? Ya, ini sebenarnya pola yang sudah umum dalam terjemahan berbagai versi Bible. Karena seperti Yudaisme sendiri, Yudaisme menggantikan kata Lord, ada huruf besar, maka pihak lain menggantikan dengan kata Tuhan, huruf besar semua. Nah, kemudian tapi kadang diganti juga dengan Adonai, dengan Tuhan huruf kecil. Nah, ini sebenarnya menunjukkan tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan satu nama saja. Oke, sekarang untuk kata Allah atau Allah, ini nanti kita akan kaji lebih detail di lain kesempatan. Dan saya kira Pak Gratia sangat concern. Ini saya ambil dari buku Bambang Dursena tentang kata Allah itu sendiri, kata Allah. Ternyata di kalangan Muslim sendiri, sejarah Muslim awal itu beda pendapat. Ada yang menganggap itu memang nama yang dari sana, dari atas, tidak punya asal kata, akar kata. Nah, tetapi ada pihak lain yang menganggap bahwa itu sebenarnya bentukan dari kata al-ilah. Nah, ini Pak Gratia ini sangat familiar dengan masalah ini. Nah, tetapi akhirnya yang lebih dominan masa kini, termasuk Menam Ali yang sangat populerkan, bahwa kata Allah itu tidak berasal dari kata lain, itu adalah nama diri. Jadi bukan kontraksi dari kata al dan ilah, seperti itu.
Nah, kalau dari perspektif scholar sendiri, ini ada perbedaan-perbedaan memahaminya. Jadi seperti scholar Dudley Woodbury ini menganggap kata Allah itu serapan dari kekristenan Syriak. Jadi dari kata Allaha, gitu. Allaha lalu berubah menjadi Allah. Nah, ini tulisan juga Bob Cox ini cukup menarik. Dia mengkaji secara akademik bahwa kata Allah itu adalah serapan dari kata Allaha dari Aramik. Nah, ini nanti perlu pembahasan tersendiri, bukan domain pembahasan pada malam hari ini. Nah, jadi seperti pengantar saya tadi, kita lihat dari sisi leksikal etimologi saja, ini sebenarnya sudah berbeda. Kenapa? Karena kekristenan, terutama kekristenan Arab, ini sudah menggunakan nama Allah ini, tapi dalam pemahaman sebagai kata generik. Sedangkan kalau nama diri seperti YHWH itu digunakan nama pengganti. Sama seperti dalam perjanjian baru menggantikan kata kurios, dalam Arabic Bible itu kata Arab. Jadi ini adalah pengganti, sama dengan di lain menggunakan kata Tuhan, huruf besar semua. Nah, apa poinnya dari sini sebenarnya? Poinnya jelas. Kalau dari sisi kekristenan, ya sudah berbeda. Allah dan yang dipahami oleh kekristenan dan dengan Muslim. Dan ini tidak bisa dianggap bahwa pemahaman pihak Muslim yang benar, belum tentu. Karena ternyata data-data arkeologi, sejarah yang ada, justru penggunaan ini sudah ada pada era pra-Islam. Nah, poin yang kedua yang cukup penting itu dari perspektif Yahudi, dan sebenarnya juga tidak sekaku itu ya, dalam tanah, YHWH itu dianggap sebagai proper name sebenarnya. Lalu Allah SWT jelas oleh Muslim saat ini mayoritas ya, sudah menganggap itu sebagai proper name. Nah, kalau begitu ada dua proper name. Yang berarti secara sederhana ada dua pribadi yang berbeda. Nah, ini dikembalikan bagi mereka yang terutama Muslim yang minam alih mencoba menyamakan. Ya, kalau dua-dua proper name masing-masing menganggap itu paling benar proper name-nya, ya berarti berbeda. Saya kira ini sederhana sekali. Nah, yang paling kunci sebenarnya problema itu di makna terminologis. Jadi kata itu seiring dengan waktu maknanya bisa berubah, membentuk sebuah pola atau terminologi sendiri, jelas berbeda. Kenapa? Kalau di kekristenan misalnya, tentang Allah yang berfirman dalam Quran kepada Muhammad. Nah, apakah Allah yang sama yang memerintahkan malaikat Jibril untuk menjumpai Yusuf dan Maria? Kemudian, apakah Tuhan menyatakan, Allah yang sama menyatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib? Tetapi jika dianggap Tuhan yang sama, justru menyatakan hal sebaliknya. Dan bukti-bukti penyaliban Yesus itu begitu melimpah. Bukan saja data biblical, tetapi extra biblical. Yang tegas bahwa Yesus itu benar-benar telah disalibkan. Nah, apakah pribadi yang sama yang mewayukan hal yang sangat berkontradiksi? Nah, saya kira kita gunakan saja hukum kontradiksi yang tidak mungkin bisa mengkompromikan kedua hal itu. Karena dalam hukum kontradiksi, ya,
jika dua hal yang benar-benar bertentangan, ya pasti salah satunya benar, satunya salah. Tidak mungkin di saat bersamaan keduanya benar. Nah, ini tulisan Nabil Qureshi dalam bukunya Seeking Allah, Finding Jesus. Nah, ini dikatakan gini, Christian believe Jesus is God incarnate, and this is a necessary belief for Orthodox Christianity. Nah, ini poin pertama. Lalu Muslim believe that Jesus is no more than a prophet, and to consider him God incarnate will be blasphemy. Jadi kekristenan memahami Yesus itu adalah Allah. Tetapi bagi Muslim, pemahaman itu adalah sebuah penghujatan. Loh, kalau begitu, apakah Allah, Tuhan yang sama mewahyukan hal yang kontradiksi? Ya, jelas tidak mungkin. Nah, ini juga beberapa lagi tentang keselamatan yang jelas berbeda. Dan kekristenan sangat tegas. Who teach contrary to the gospel of salvation through Jesus are the false teachers. Ini sangat-sangat jelas. Nah, kemudian dari pihak Yudaisme sendiri, ini kita sudah bahas minggu lalu tentang pewahyuan. Siapa yang dipilih sebagai anak perjanjian, dan itu tegas, kekristenan Yahudi itu sepakat, data-datanya lengkap, bahwa itu adalah Ishak. Dan Ismail sama sekali tidak punya rujukan informasi bahwa dia dijanjikan akan adanya wahyu. Nah, di satu sisi pihak Muslim mengklaim pewahyuan itu datang lewat jalur Ismail sampai ke Muhammad. Nah, ini sekali lagi tidak bisa dikompromikan lagi. Banyak lagi data-datanya, saya kira cukup jelas perbedaannya ini. Kemudian juga Rambam kita sudah bahas minggu lalu, bahwa Rambam menyatakan bahwa kitab suci, Tanah dan Perjanjian Lama itu sebenarnya sama, nggak ada masalah. Ya, yang membedakan hanya interpretasi. Nah, masalahnya pihak Muslim, Allah dalam Muslim justru menganggap itu dipalsukan dan sama sekali tidak gunakan. Nah, ini sebuah hal yang tidak mungkin direkonsiliasi lagi. Kalau memang Allah dan YHWH itu sama, maka wahyu-wahyu yang disampaikan dari perjanjian baru itu akan tetap digunakan. Kalaupun yang nggak palsu ya disortir lah, beberapa yang mungkin palsu, tetapi setelah itu digunakan. Lalu dalam Quran dilengkapi, ditambahkan yang kurang. Ini kan sama sekali nggak ada. Tidak ada dalam pengajaran Islam menggunakan perjanjian lama atau baru, kecuali hanya beberapa teks dianggap nubuatan-nubuatan ke Muhammad. Tetapi secara sistem teologi yang ada, itu dari perspektif Muslim itu sudah palsu semua. Nah, jadi sekali lagi menunjukkan ini hal yang berbeda. Oke, jadi walaupun mungkin ada kesamaan konsep, misalnya penekanan ke monoteisme dan sebagainya, tetapi secara signifikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan YHWH itu berbeda, tidak sama, baik secara kajian leksikal, etimologi, apalagi kajian terminologisnya, teologisnya, jelas berbeda. Oke, demikian presentasi. Terima kasih.